Jangan sampai kejadian-kejadian pada masa Orde Baru akan terulang kembali. Setiap lawan politik akan berada di kursi panas menjadi terdakwa. Bukti apa lagi yang mau dikonstruksikan? Tidak ada bukti yang lain. Tadi sudah kami mulai pertanyakan, bukti apa yang akan digunakan? Apakah pendapat penuntut umum, asumsi, ilusi, atau apa? Tanggal 25 Juli 2025 kita bawa pulang Pak Hasto ke kandang banteng. Kalau kita lihat fakta-fakta persidangan, seharusnya hakim mempunyai keberanian untuk membebaskan Pak Hasto. Yang kita khawatirkan sekarang ini adalah agar supaya proses persidangan dan proses pengadilan ini tidak mendapat tekanan dari kekuatan politik yang secara sengaja untuk menghukum Pak Hasto. Ini yang harus kita cermati betul secara baik. Sebab kalau seandainya nanti karena tekanan-tekanan politik Pak Hasto dihukum, ini akan menjadi presiden buruk ke depan. Ya, siapapun yang berkuasa nanti akan selalu menekan pihak-pihak atau orang yang mencoba melawan atau meluruskan kekuasaan mereka. Nah, jangan sampai kejadian-kejadian pada masa Orde Baru ya, akan terulang kembali. Setiap lawan politik akan berada di kursi panas menjadi terdakwa. Ya. Ini yang kita harapkan dari pengadilan. Dan kita harapkan bahwa pengadilan melihat ini betul-betul jernih untuk kepentingan kita masa depan. Bukan untuk kepentingan kekuasaan, apalagi kepentingan orang yang sudah tidak berkuasa lagi. Karena seperti yang berulang kali saya sampaikan, bahwa perkara ini adalah balas dendam politik. Jadi kita harapkan pengadilan tidak mengukuhkan balas dendam politik yang sekarang ya, dilakukan oleh pihak KPK atas nama kepentingan orang lain. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Kita berdoa mudah-mudahan para hakim dibukakan pintu hati, dibukakan mata mereka bahwa apa yang harus mereka putus itu adalah untuk keadilan, untuk kebenaran, dan untuk kepastian hukum. Saya kira begitu. Terima kasih atas perhatian kawan-kawan semua. Teman-teman semua, tadi kita sudah dengar sebagian. Jadi kalau duplik atau tanggapan terhadap replik penuntut umum itu tadi yang full sudah dibacakan oleh Pak Hasto sebagai tanggapan terdakwa begitu. Selain tanggapan tersebut, kami juga di tim penasihat hukum sudah menyiapkan duplik untuk tanggapan terhadap replik. Nah, poin yang ingin kami sampaikan adalah ini adalah hari persidangan terakhir sebelum nanti majelis hakim akan memutuskan. Seluruh ikhtiar, seluruh daya upaya, dan seluruh penghormatan terhadap proses hukum sudah dilakukan dan diupayakan sampai dengan hari terakhir ini. Dan tentu harapannya hasil dari seluruh ikhtiar itu adalah putusan yang sesuai dengan hukum. Jadi bukan putusan yang di luar kerangka hukum, baik atas faktor apapun, apakah pengaruh atau apapun dari faktor non-hukum seperti politik atau faktor-faktor yang lain. Kita semua berharap putusan betul-betul lahir dari sebuah kerangka berpikir hukum dengan mempertimbangkan aspek keadilan yang sesungguhnya. Bukti apa lagi yang mau dikonstruksikan? Tidak ada bukti yang lain. Nah, karena keterangan saksi ini yang ternyata menurut penuntut umum dianggap tidak menguntungkan tuntutan atau dakwaan penuntut umum, maka penuntut umum meminta keterangan saksi ini dikesampingkan. Tadi sudah kami mulai pertanyakan, kalau keterangan saksi ini dikesampingkan, bukti apa yang akan digunakan? Apakah pendapat penuntut umum, asumsi, ilusi, atau apa? Itu tidak dikenal dalam hukum acara pidana kita. Oleh karena itu kami ingin mengajak sekali lagi, ayo kita kembali pada proses hukum yang betul-betul objektif, betul-betul proporsional, betul-betul mengedepankan aspek kepastian hukum. Karena sekali kita mengabaikan itu, mencari cara untuk bisa menjerat seseorang, menerapkan pasal secara karet
atau membuat konstruksi yang mengada-ngada, maka itu adalah ancaman bukan hanya terhadap terdakwa, tetapi ancaman buat semua orang yang potensial dijerat dengan pasal karet dan konstruksi yang mengada-ngada tersebut. Maka kami berharap majelis hakim betul-betul mengklirkan, jangan sampai pelaksanaan hak azazi dan upaya hukum ke institusi peradilan itu kemudian dibelokkan seolah-olah itu adalah bagian dari tindak pidana. Karena itu kami melihat ini adalah di proses akhir ada kebingungan memang ketika mengkonstruksikan dakwaan dan tuntutan yang seolah-olah diklaim terbukti padahal sebenarnya campur aduk antara fakta, asumsi, dan hal-hal aspek non-hukum lainnya. Bahkan ada satu kalimat yang penting kalau kita ingat yang dikatakan Saiful Bahri atau yang dikatakan Doni teristiqomah pada saat di persidangan. Kalau memang sejak awal niatnya adalah untuk menyuap komisioner KPU, maka nggak perlu ada judicial review, nggak perlu ada fatwa. Kalau memang niatnya sejak awal sudah untuk menyuap itu, karena penghormatan PDI Perjuangan dan juga Hasto Kristianto sebagai sekjen PDI Perjuangan terhadap sistem hukum dan sistem politik, maka diajukanlah judicial review ke Mahkamah Agung. Itu dari saya, terima kasih. Pembuktian sudah selesai dilakukan. Pertanyaannya mulai dari alat bukti yang pertama. Saksi siapa yang diajukan oleh penuntut umum sendiri yang bisa membuktikan dakwaan, baik dakwaan perintangan maupun dakwaan suap. 15 saksi yang diajukan oleh penuntut umum, tidak ada satupun yang memberatkan, apalagi yang membuktikan keterlibatan Pak Hasto. Kita geser yang kedua. Alat bukti surat apa yang bisa digunakan oleh penuntut umum untuk menguatkan dakwaannya? Alat bukti surat apa yang bisa mendukung tuntutan? Geser lagi yang ketiga. Ahli. Keterangan ahli itu tidak dapat menggantikan keterangan saksi. Keterangan ahli juga tidak bisa memunculkan fakta. Bahkan ahli yang diajukan oleh penuntut umum malah mendukung dalil dari tim penasihat hukum. Apa misalnya? Ahli bahasa menyampaikan kalau ada kalimat, kalau ada kata-kata, maka maknanya harus ditanyakan kepada yang bersangkutan. Petunjuk. Sekarang yang keempat, alat bukti petunjuk. Bapak Ibu, alat bukti petunjuk baik rekaman, baik percakapan adalah alat bukti hasil sadapan yang ilegal. Tidak sah. Karenanya tidak boleh digunakan, tidak boleh dimuat dalam pertimbangan majelis hakim. Dan yang kelima, keterangan terdakwa jelas, terdakwa menyatakan tidak terlibat dalam perkara ini. Terdakwa tidak pernah melakukan perbuatan pidana. Maka Ibu Bapak, sekali lagi kita berdoa di hari Jumat ini, hari yang berkah, mudah-mudahan 3 majelis hakim ini berani mengambil keputusan berdasarkan fakta persidangan. Insya Allah kalau memang Tuhan mengizinkan, hari Jumat tanggal 25 Juli 2025 kita bawa pulang Pak Sekjen. Kita bawa pulang Pak Hasto ke kandang banteng.